Kalau biasanya gue mulai cerita ini dengan Mamat, kali ini gue mau mulai cerita ini dengan karakter baru kita, namanya Tobi. Tolol dan binal. Jadi ya karakter Tobi ini bakal jadi lambang kesuraman cowok-cowok dari segi mentalitas. Kalau kemarin kan si Mamat itu kan jadi lambang kesuraman di aspek percintaan ya kan. Dan kita bakal lihat sama-sama gimana karakter development dari si Tobi ini ke arah yang lebih baik. But anyway, ceritanya mulai dari sini. Tobi adalah seorang cowok dengan kehidupan yang gak jelas. Kerjaannya tiap hari kalau nggak main gaple, ngegame, mabok, nongkrong gak jelas, ya repeat lah. In short, hidup Tobi ini kalau dirangkum, cukup pakai dua kata. Ngalor ngidul. Ya walaupun gitu, Tobi ini punya sebuah impian mulia. Dia punya mimpi bahwa suatu saat, dia mau jadi seorang the best bapak buat anaknya, dan the best suami buat bininya nanti. Lalu ada Torik. Torik juga punya mimpi yang sama. Dia mau jadi pemimpin terbaik buat anak dan istrinya nanti. So sekarang Torik udah mulai ngebangun kebiasaan baik biar dia bisa mimpin anak dan istrinya nanti. Karena Torik punya keyakinan bahwa apa yang kita tanam adalah apa yang kita tuai. So dia punya keyakinan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin keluarga yang baik, dia harus mulai ngebangun kebiasaan dari sekarang dengan cara belajar memimpin dirinya sendiri dulu. Tobi dan Torik ini ya, kalau mereka sama-sama pertahanin kebiasaannya sekarang, ya di masa depan kita tahu lah mana yang mimpinya bakal cuma jadi sekedar mimpi, mana yang mimpinya bakal jadi kenyataan. Oke, gue bakal mulai video ini dengan sebuah quotes. The true purpose can only be fulfilled when you follow the rules. Lo tadi udah lihat di awal video ilustrasi dari topik video kita kali ini. Anyway, dari video ilustrasi tadi, hari ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Kenapa gue mau membahas ini? Karena jujur aja, gue itu cukup dengak dengan pemikiran-pemikiran yang memang menjunjung tinggi kebebasan tanpa batas gitu. Dan beberapa yang lalu itu gue dapet ilmu dari video reels di Instagram ya. Ya videonya sih cukup simple deh. Jadi di videonya itu si speakernya ini atau si pembicaranya ini ya membuatkan sebuah perumpamaan dalam kehidupan. Nih bentar ya. Nah ini gue ada gitar nih. Kita mau ngomongin soal kebebasan dulu nih. Kalau ngomongin soal kebebasan tanpa melihat aturan ya, tanpa melihat limitasi yang jelas gitu. Gitar ini mau gue mainin ngasal pun ya, mau gue mainin begini, mau gue mainin begini, mau gue gebuk-gebuk, mau gue banting-banting, bebas gak? Ya bebas gitu kan, kita kan nggak ngeliat aturan dan limitasi. Lu bebas mau mainin gitar ini kayak gimana pun. Tapi sebenarnya gitar itu kan nggak dibuat dengan tujuan tolol kayak tadi kan. Ya gitar ini punya tujuan tersendiri gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengeluarkan suara yang indah yang bisa didengar dan diterima oleh kuping manusia gitu. Nah untuk mencapai tujuan yang tadi, lo itu harus mainin gitar ini dengan cara yang benar. Lo bisa mungkin lo bisa strumming atau lo bisa finger picking, terserah lo. Selama caranya yang benar, maka tujuan itu akan tercapai. Intinya aturan-aturan ini, aturan yang benar ya pastinya, itu bakal bikin si gitar ini bisa mencapai the real purpose-nya, itu mengeluarkan suara yang indah. Nah bentar gue taruh dulu ya. Nah sama aja kayak misalkan kita manusia nih menjalani kehidupan. Kalau lu punya tujuan besar dan lu pengen mencapai tujuan besar lu itu, lu nggak bisa melakukan cara-cara yang bodoh gitu, cara-cara dongo yang serapangan. Misalnya lu pengen jadi tajir gitu, lu pengen jadi orang kaya gitu. Lu nggak akan mungkin mencapai tujuan tersebut dengan gaya hidup yang boros, dengan yang dikit-dikit nongkrong, dikit-dikit clubbing, minjem duit temen lu sana sini. Kalau kayak gitu ya lu nggak akan jadi orang kaya gitu, lu bakal jadi orang yang kayak monyet gitu. Yang harus lo lakukan misalkan kalau lu pengen jadi kaya ya, lu investasi, lu nabung, lu kerja lebih giat misalkan ya. By the way kalau ngomongin jadi orang sukses, kerja giat itu udah pasti jadi bare minimum ya. Jadi ya lu nggak boleh malas-malasan. Nah balik lagi nih, kalau lu punya tujuan besar, tapi cara kerja lo itu serampangan, tujuan besar lu tadi cuma bakal jadi khayalan atau delusi aja gitu, delusi semata gitu, cuman jadi bayang-bayang semata aja gitu, nggak akan mungkin jadi kenyataan. Oke balik lagi ke gitar nih. Nah sekarang coba lu mainin gitar ini asal-asalan ya. Yang terjadi adalah suara si gitar ini bakal jadi kagak jelas, kagak enak, dan juga kagak bisa diterima oleh kuping manusia. Jadi kacau, jadi chaos. Tapi kalau lu tahu bahwa gitar ini punya aturan tertentu dan lu pelajarin aturan tersebut dan lu belajar memainkan gitar ini dengan aturan tersebut, efeknya apa? Si gitar ini bakal bisa mulai mengeluarkan suara-suara indah yang bisa diterima oleh kuping manusia.
flexing dikit ya, gue baru belajar Tame Impala. Terus lu belajar lagi, misalkan lu belajar kunci A, lu belajar kunci G, aduh ini senarnya hilang satu lagi. Lu belajar kunci G, terus lu belajar lagi kunci C, kunci F. Ini F males ya. Pada akhirnya lu bakal bisa arrange sebuah nada lagu yang bisa dinikmati oleh diri lu sendiri atau bahkan orang lain. So kita bisa ambil kesimpulan dari gitar ini bahwa aturan dan limitasi yang diberikan kepada gitar ini bikin si gitar ini bisa mencapai the beauty-nya dan juga the real purpose-nya sebagai gitar. Sama kayak kehidupan, ketika kebebasan yang selama ini lo agungkan dengan dalih selama nggak ngerugin orang, that's fine gitu loh. Kebebasan tanpa batas itu justru malah membawa lo kepada kerugian, kesengsaraan, dan juga keburukan dan juga kekacauan dalam hidup lo. Tapi dengan lo terima dan belajar hidup dengan aturan dan limitasi yang diberikan kepada lo, justru malah membawa lo kepada kehidupan yang jauh lebih baik dan juga tujuan utama lo, the real purpose lo sebagai manusia. Nah, kalau ngomongin aturan dan limitasi, contoh yang paling jelas di kehidupan itu ya udah pasti agama lah ya. Contoh, gue adalah orang Islam. Salah satu limitasi dan aturan harus gue terima dan gue belajar hidup dengannya adalah gue nggak boleh seks bebas misalkan. Nah, kalau misalkan gue langgar, misal ya gue tetap seks aja terus gue tetap seks bebas sampai biji gue pecah misalkan, atau sampai gue kena HIV gitu misalkan ya. Kalau gue misalkan cukup dongo gitu ya, akhirnya kan yang bakal repot ya gue. Akhirnya yang bakal hidupnya hancur, ya bakal hidupnya berantakan ya gue. Akhirnya yang bakal masa depannya terancam ya gue. Jadi yang rugi ya gue, yang repot ya gue. Tapi kalau misalkan gue belajar hidup dengan aturan dan limitasi tersebut dan gue nggak langgar, maka gue bakal terhindar dari hal-hal dongo kayak tadi gitu loh. Yang bakal seneng ya gue, yang hidupnya bakal jadi lebih baik ya gue. Begitu juga dengan limitasi-limitasi yang lainnya, kayak misalkan seks di luar nikah, atau minum-minuman alkohol, atau misalkan mencuri dan lain-lainnya lah ya. Ini intermezzo dikit ya, gue tuh nggak pernah mendukung yang namanya woke agenda. Karena menurut gue woke agenda itu nggak punya limitasi yang jelas gitu, nggak jelas gitu. Dan malah pada akhirnya bikin orang-orang tuh kayak Aldi Taher gitu. Apa sih juga bingung mbak, jujur mbak. Bingung, dan ya lu bisa melihat berbagai kasusnya lah di dunia pendidikan dan juga yang sekarang banyak didebatin tuh di dunia olahraga tuh. Jadi ya kalau disimpulin, balik lagi ke judul, gimana caranya kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Pertama, ikutin aturan mainnya. Yang kedua, belajar hidup dengan limitasi yang diberikan kepada lu. Mungkin kedepannya video-video gue banyak yang tone-nya kayak gini ya, melibatkan Tuhan. Walaupun gue juga bukan orang yang agamis ya. Kalau ditanya kenapa, selain karena gue lagi tobat ya, lagi mencoba tobat beberapa tahun belakangan, karena jujur aja gue pernah jauh banget dari Tuhan ya. Dan juga gue gak mau nih ya, kita semua nih, lu sama gue, itu menjadi cowok-cowok sukses yang pada akhirnya itu lupa sama asal kita, yaitu Tuhan gitu. Dan harusnya kalau emang lu pengen jadi seorang HVM, harusnya lu itu punya kekayaan spiritual dan juga kedekatan sama Tuhan lu gitu. Okay, so that's all I can tell in this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Peace out.